Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Semua kan? Sehat, Pak. Udah pada sarapan belum ini? Sudah, Pak. Semangat. Walaupun cuaca hujan kita harus tetap semangat ya. Ya, Pak. Bapak akan mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Semua ya. Baik, baguslah ya. Kemudian sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak akan mengulas kembali mengenai materi kita tentang penjumlahan pecahan ya. Kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai pecahan biasa ya. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa. Supaya kita bisa memahami nanti untuk membahas tugas yang Bapak berikan nanti ya. Pecahan biasa, Bapak contohkan ya, pecahan biasa. Yang berpenyebut sama. Contohnya 1/2 ditambah 3/2. Kalau dia udah penyebutnya sama, kita tidak perlu lagi mencari penyebut lagi, langsung saja kita tambahkan yang atasnya. Jadi caranya 1 ditambah 3, dapatnya 4/2, ya kan? 4/2 ini kan bisa lebih besar yang atas pembilangnya, jadi bisa dibagikan lagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2, ya kan? Iya, Pak. Kemudian yang penyebut tidak sama ya. Contohnya 1/3 ditambah 2/4. Ini sebagai contoh. Kita cek dulu penyebutnya. Penyebutnya berapa kali berapa yang dapatnya, atau bagi berapa yang dapatnya 3 sama 4. 12 ya kan? 12 bagi 3 bisa, 12 bagi 4 pun bisa ya kan? 12 dibagi, mari bagi 3, 4 kali 1, 4 ya kan? Kemudian 12 dibagi 4, 3 dikali 2 dapatnya 6, jadi dapatnya 10/12. Nah ini masih bisa diperkecil, sama-sama kita bagi 2 ya kan? Bagi 2, jadi sama dengan 5/6. Mungkin sampai sini semua paham ya kan, mengenai penjelasan dari Bapak. Kemudian mengenai penjumlah pecahan yang kedua, Bapak akan menjelaskan mengenai pecahan campuran ya kan, pecahan campuran. Contohnya kayak mana? Pecahan campuran seperti yang kita bahas minggu lalu. Jadi pecahan campuran contohnya ya, 1/2/3 ditambah 1/3. Kalau dia udah penyebutnya sama, ini seperti yang tadi Bapak contohkan, ya langsung saja kita tambahkan. Jadi ini kita tulis kembali nilai satunya, ya kan? Kemudian ditambah, ini udah sama 3, ini ditambah ini langsung, jadinya dapatnya 2, 3/3. 3/3 ini ya kan? 3/3 dibagi 3 kan nilainya 1. Jadi kalau dibuat nilai pembulatan, jadi nilainya dalam bilangan bulat itu dapatnya 2 ditambah 1, jadi dapatnya 3 ya kan? 3. Kemudian yang ketiga, sampai sini mungkin semua pada udah paham lah ya kan, mengenai pecahan campuran tadi. Untuk contoh yang ketiga mengenai pecahan desimal ya kan, pecahan desimal atau pecahan yang berkoma. Pecahan desimal.
Bapak contohkan pecahan desimal 0,25 ditambah 0,375. Nah, sama kayak minggu lalu yang aku jelaskan, yaitu komanya ini jumlahkannya dia harus lurus ke bawah. Berarti 0,25 ditambah 0,375. 5, 2, 1, 6. Berarti dapatnya sama dengan 0,625. Oke ya, sampai sini mungkin udah pada paham lah ini. Bapak kelas balik saja. Kemudian nanti ada Bapak bagi kelompok, ya kan? Bapak bagi kelompok mengenai pengerjaannya, yaitu dalam bentuk alat peraga. Alat peraga yang kemarin Bapak suruh bawa, mungkin udah bawa semua ya. Ini Bapak contohkan. Pertama, yang pertama dulu hapus dulu ya. Mengenai pecahan yang diarsir, ini contohnya ya. Contohnya dalam bentuk pizza, ya kan? Kalau kita dunia sering kita tengok makanan dalam bentuk makanan itu pizza. Pizza itu dalam bentuk lingkaran, ya kan? Lingkaran, pizza. Pizza itu biasanya kan makan nggak mungkin kita jadi satu kalau kita makan kan? Pasti dia terbagi-bagi, dipotong. Ada yang terbagi 4. Kalau terbagi 4 ini namanya 1/4. Karena 1 dibagi 4, ada 4 ini dia kan. Nah, kemudian kalau yang mengenai yang diarsir, area diarsir, misalnya ini yang diarsir itu ada 2/3. Untuk area diarsir, mencarinya kita bulatin, kemudian kita bagi 3, ya kan? Kita bagi 3. Karena 2 yang diarsir, 2/3. Berarti ini kita arsir 2 sisinya ini. Nah, ini kita arsir. Oke, mengenai area diarsir tadi sudah paham lah anak-anak ya. Jadi sekarang Bapak akan membagi kelompok untuk tugas kita. Untuk tugas yang kelompok 1, kelompok yang pertama yaitu mengenai makanan. Ini kita anggap aja seperti pizza ya. Jadi soalnya ada di belakang Bapak buat, kan tidak cukup ya kan. Ini kalian jumlahkan nanti soalnya, kemudian cara pengerjaannya kalian gunting ini nanti kan. Kalian gunting lalu kalian tempelkan di karton ya. Oke. Kemudian untuk yang kelompok 2 hampir sama kayak kelompok 1. Kelompok 2 dalam bentuk kartu bilangan. Jadi kalian gunting juga, kemudian kalian carilah dulu ini nilainya, lalu kalian tempelkan di karton ya kan. Untuk kelompok 3 mencari penjumlahan pecahan, udah kalian tahu nilainya, hasilnya, lalu kalian arsir sesuai dengan penjumlahannya. Oke. Kemudian Bapak bagi ini ya, untuk kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Baik, karena berhubung kan waktu sudah mau habis, jadi Bapak paparkan sedikit mengenai kesimpulan kita hari ini. Sebagai kesimpulan kita hari ini, yaitu dalam penjumlahan pecahan ini kita dapat melihat atau kita implementasikan dalam bentuk gambar seperti yang tadi Bapak contohkan kan, seperti makanan ini dalam bentuk pizza maupun kartu bilangan tadi yang Bapak bagi setiap kelompok ya kan. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Jadi karena sudah habis waktu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
Doa selesai. Selamat siang. Siang, Pak.